Halo semua, kembali lagi di channel gue kali ini. Nah, hari ini gue iseng banget pengen coba lagi pakai AI. Dan kali ini gue iseng pengen bikin, ya coba gue pengen bikin sebuah logo di mana kalau misalkan kalian punya usaha atau apa, mungkin kalian bisa akan coba cara ini. Dan tentu saja di sini gue akan menggunakan dua AI. Yang pertama itu ChatGPT dan juga Gemini. Mau tahu kayak gimana? Stay tune terus di video gue. Oke. Pertama, kita akan menggunakan Gemini dulu. Di sini, karena gue basisnya bukan seorang graphic design, makanya gue akan mencoba untuk menggunakan prompt di sini. Dan gue pengen banget logonya ini kayak gue pengen suatu buka usaha mungkin clothing atau misalnya kalau usaha bikin baju. Nggak usah lah. Kita mungkin coba cari usaha yang notabene jasa bersih-bersih misalkan, ya kan. Di sini kita akan klik sini plusnya, kita akan klik edit image, ya kan. Dan tentunya kita akan di sini gua akan ketikkan prompt di sini. Kelihatan alamat gue. Sorry. Ini masih di rumah orang jadi bukan alamat gue ya. Oke, begini dulu. Coba kita copas dulu di sini. Nah, kita copy. Nah, ini gua akan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu untuk membuat di ChatGPT dan juga di ChatGPT dan juga Gemini. Kita coba untuk Gemini dulu ya, guys ya. Oke, ini biarkan dia bermulai dulu. Kita langsung lagi kita akan muncul ke ChatGPT. Mana ChatGPT gua? Nah, ini dia ChatGPT. Dengan menggunakan bahasa sendiri, kita akan mencoba untuk menggunakan ini untuk membuat sebuah logo. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai nanti logo usaha kita ya guys ya. Oke. Nah, ini dia adalah sebuah logo dari Gemini. Putih, merah, dan ada apinya di atasnya. Tapi kalau bisa aja kita diuraikan apa nih meaning dari logo tersebut. Mari kita coba cari tahu. Apa arti dari logo tersebut? Ulaskan dan jabarkan. Bahkan setiap detail. Ini alamatnya muncul mulu ya, enak di sini deh. Sip. Nah, kita coba cari. Tentu, mari kita beranalisis secara mendalam makna visual dari logo ini. Logo ini dirancang dengan gaya moderat profesional, menggabungkan elemen grafis yang bersih dengan tipografi yang kuat. Dua figur manusia terlihat dua bentuk yang melambangkan. Sudah ada ChatGPT Star ya. Nanti kita bahas ke ChatGPT. Nanti kita akan bahas ChatGPT. Detailnya terlihat dua bentuk melambangkan orang, satu berwarna merah di latar belakang dan satu berwarna hitam di latar depan. Fitur hitam terlihat seperti sedang duduk atau dalam kondisi terpuruk atau stagnan di bagian huruf A yang terbentuk dari kaki-kaki figur merah. Makna ini melambangkan kondisi awal dari target audiens pengangguran. Figur hitam mewakili individu yang membutuhkan bantuan, ya, yang mungkin merasa terjebak atau kehilangan arah, ya, lost. Ini adalah simbol paling krusial. Panah ini melambangkan perubahan atau kemajuan progres. Mobilitas vertikal dan solusi ini untuk menunjukkan bahwa dengan bantuan jasa ini, seseorang yang menganggur tidak hanya sekedar bertahan, melainkan didorong untuk bangkit secara cepat dan efektif menuju kesuksesan. Mantap. Wah, ini kalau misalnya kalian lagi bikin logo, ya kan, terus kalian pakai AI atau ChatGPT, baik itu ChatGPT atau Gemini, terus kalian bikin itu di mungkin makalah kalian atau di tugas akhir kalian yang mungkin sebagian orang akan mengalami hal itu nantinya. Ini bisa jadi rekomendasi sih, tapi saran gue adalah alangkah baiknya kalian bikin sendiri gitu. Jangan dibikin AI. AI itu hanya tools terakhir ketika kalian pakai. Disclaimer dulu di video ini, gue tidak akan membuat kalian tuh malas untuk
melakukan kreasi kalian. Tidak. Buatlah terlebih dahulu logo kalian. Kalian belajar dulu tutorialnya seperti apa di YouTube atau di platform TikTok, sekaligus kalian belajar lagi gimana caranya, aduh Paksel. Nama notifikasi. Kalian belajar lagi gimana bikin bentukan logo itu seperti apa, warna, simbol, dan segala macamnya. Kalian bikin dulu, lalu kalian di upload ke ChatGPT ataupun Gemini, lalu kalian bikin seperti ini. Itu jauh lebih efektif. Nanti ketika kalian ditanya sama penguji kalian udah paham gini-begini. Karena pertama kalian mekanismenya kalian buat sendiri gitu. Jadi AI itu hanya membantu kalian untuk mengulaskan dan juga memberikan deskripsi yang terbaik gitu loh, sesuai dengan bahasa yang kalian gunakan, yang prompt yang kalian gunakan. Nah, daripada kita lama-lama, kita lanjut lagi ke ChatGPT. Oke, ChatGPT bagaimana? Oke, ada 2 di sini. Nah, ini kayaknya lebih bosi tapi benar-benar pengangguran. Coba kita lihat satu-satu. Ya, ini jas galau tapi berkelas, Bang. Ini astagfirullahaladzim. ChatGPT, gile. Ini benar-benar mendetail sekali. Bentukan orang yang lagi santai, yang lagi duduk di atas meja dengan ada laptop, benar-benar kayak gak ada kerjaan gitu kan, ya kan, kacamata hitam segala macem. Ini tanpa dideskripsikan kayaknya gue ngerti ini ulasannya. Jadi kayaknya kita nggak perlu lagi bikin apa ulasannya. Tapi kayaknya gue penasaran kalau kita pilih salah satu terus ulasannya seperti apa, nanti kita akan coba. Oke, yang kedua, nah ini kayaknya lebih maco lagi nih. Aduh, sudah ada warnanya ya kan, nggak colorless kayak tadi, karena karakternya warna merah dan tipografinya pun juga lebih bagus, ya kan, merah dan putih ya kan. Ini lebih jasanya itu ada putih, ada juga ada dia punya apa namanya nih, shading hitamnya di bawah, di tengah-tengah penulisan jasa ya kan. Terus juga ada tipografinya ini berbeda nih, yang di atas sama yang di bawah. Yang di bawah yang terpecah ini lebih ke arah graffiti, yang di atas ini lebih ke arah apa ya, gue lupa, pokoknya itulah ya kan. Di sini ada bacaan di atas itu, atau tidur kopi eksis ulangi, waduh ya kan, rencana besar besok. Terus city di belakangnya tuh menggambarkan dia ada pekerjaan di kota lah ya. Ini tanpa gue jelaskan kayaknya gue paham nih, walaupun gue bukan yang buat. Ya udah, kita penasaran, coba sekarang kita pilih salah satu. Menurut lo yang mana nih? Kalau gue sih lebih enak yang lebih funky ya ini sih contohnya, si satu ini. Nah kan, ini gue save dulu lah. Kenang-kenangan. Mantap coy. Baru kali ini AI bikinnya kayak begini gue liatin. Biasanya kan bikin agak ngaco ya kan. Ini presisi sekali untuk sekelas ChatGPT. Dan ini belum sama sekali gue bikin jadi pro ya. Nah kan. Oke, dia secara cepat akan merespon. Logo tersebut menggunakan gaya maskot e-sport yang dipadukan dengan unsur humor dan satir. Oke, dia lebih mengarah ke arah tren sepertinya untuk ChatGPT. Walaupun membutuhkan jasa penganggur terpercaya, keseluruhan desain lebih terasa sebagai identitas komunitas, hiburan, atau merek konten daripada benar-benar mempromosikan jasa tertentu. Iya sih. lebih memperlihatkan sepertinya akan mempromosikan sebuah jasa daripada lebih editor, lebih ke komunitas hiburan ya, daripada mempromosikan sebuah jasa ya. Oke, dalam maknanya tetap santai menghadapi hidup, anjay, meskipun keadaan belum sesuai dengan harapan. Asik. Masuk ya kan. Nah, yang kedua, warna merah. Warna merah mendominasi seluruh logo. Maknanya bisa ditulis warna merah, semangat, energi, berani, menarik perhatian. Oh, tetap sama tentang kayak cat Gemini tadi. Kok cat Gemini? Ya, masih ada cat Gemini tadi. Nah kan. Warna hitam jadi dasar. Maknanya elegan, misterius, kuat, premium. Ya benar sih, warna premium itu warna-warna kayak hitam, emas ya kan, itu premium semua. Memberikan kontras tinggi terhadap warna merah. Tipografi, jasa pengangguran dibuat sangat besar. Makna menjadi fokus utama, menggunakan font tebal bergaya e-sport sehingga mudah dikenali bahkan dalam ukuran kecil. Eye catchy, bener sih. Ya ibaratnya idenya gede banyak ya kan. Mungkin karena saking banyaknya ide jadi kita ketunda lagi kan ya kan. Bahwa terus ada harapan, oh ya hari besok masih bisa bicara lagi. Kembali lagi ke logonya ya kan, ini benar-benar menurut gua logo-logo yang istilahnya
enak dilihat, eye catchy, jadi lebih berasa ketika lebih ke arah entertain sih daripada harus jasa sebuah jasa korporat. Dan ini kalau kalian gunakan ini untuk buat bikin jasa seperti ini, mungkin bisa jasa bengkel, jasa jahit baju, atau jasa misalkan jadi koki, ya kan, ini bisa jadi salah satu opsi kalian untuk bikin di ChatGPT dengan rasa yang diberikan dan juga tes yang diberikan sama ChatGPT. Dan kembali lagi, jika kalian memang bisa bikin logo, alangkah baiknya kalian bikin sendiri, karena kan ketika kalian udah bisa bikin itu sendiri, kalian bisa mempromosikan dan juga mengimplementasikan logo tersebut secara lebih mudah. Kita akan paste sini. Nah, biarkan ChatGPT bekerja. Sekarang kita kembali lagi ke si Gemini. Ya. Ini udah gue save belum ya? Tentunya kita akan klik tanda plus di sini, kita akan image, ya kan? Paste, ya kan? Oke. Oh, responnya udah jadi dia untuk ChatGPT. Mohon maaf nih dengan notifikasinya. Oke, di sini kita akan lihat ini memang arah ke korporat sih, ya, tapi lebih ke arah. Tapi ini better sih menurut gue ya, daripada yang tadi. Orang jadi kayaknya lebih lihatnya ini lebih simpel secara visual, ya kan. Walaupun tadi kalau yang sebelumnya tuh lebih ke arah korporat, dia orang nggak ngerti, tapi ini kayaknya orang kalau melihatnya saja nih lebih oke. Ini sepertinya jasa untuk membantu orang untuk menuju kesuksesan, ya kan. Ada tangga kesuksesan, ada logo orangnya, dan ini adalah lambang padi. Ini nanti kita akan cari tahu sendiri. Dan ada bintang seperti tadi ya, lebih mengarah ke arah kesuksesan yang gemilang, bersinar, ya kan, bercahaya. Woi, mantap. Terus ada lambang perisai menuju ke atas. Artinya mungkin jasa ini lebih terpercaya, saking percaya terprotektif lah, nah kan, no tipu-tipu, ya kan. Akhirnya membuat sebagai sebuah jasa yang notabene akan mengangkat seorang pengangguran jadi yang terpercaya. bukan jadi anak kantoran lagi, bukan, tapi yang terpercaya aja udah, ya kan. Ya mungkin dari hasil yang terpercaya bisa jadi anak kantorannya atau bisa jadi direktur, ya kan. Kita mana kita tahu. Oke, kita save dulu. Chat GPT dulu. Ini udah jadi. Waduh, sama kayak tadi, tapi ini kayaknya lebih. Wah, di sini kayaknya lebih nganggur banget nih gini gambarnya. Kita lihat gambar karakter orangnya, Pak, duduk santai, pakai kacamata. Di sini ada dua lambang logo. Sini ada lambang tidur, ya kan. Mungkin juga ada lambang stick PS di sini. Ya, mungkin satu cuma buat main game, satu lagi cuma buat tidur kali. Real pengangguran. Kopi, begadang, ya kan, ulangi lagi. Nah, oke guys, jadi di antara dua AI tadi, menurut kalian logo mana yang lebih enak terlihatnya, ya kan? Apakah logo yang dibikin ChatGPT atau mungkin logo yang ada di Gemini, ya kan? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga follow akun gua di Milena Nganggur. Gua pamit dulu, besok kita akan bikin video lagi tentang AI dan mungkin akan bereksperimen lagi, mungkin bikin apa, ya kan. Jadi tunggu aja videonya. So, see ya.